Halo semua, di dalam video kali ini kita akan belajar tentang akses file. Node.js mengizinkan kita untuk mengakses file dan direktori yang terdapat di dalam sistem operasi dengan menyediakan fungsi modul fs. Untuk menggunakan kelas-kelas maupun fungsi-fungsi yang terdapat di dalam modul fs, kita perlu mengimpor model tersebut terlebih dahulu menggunakan kode var fs sama dengan require buka kurung diapit tanda petik fs tutup kurung titik koma. Menulis data ke dalam file, modul fs menyediakan fungsi write file dan write file science untuk menulis data ke dalam file. Fungsi file menggunakan metode non-blocking I/O, sedangkan free file science menggunakan metode blocking I/O. Contoh penggunaan write file dapat dilihat pada kode di layar berikut ini. Baiklah, sekarang coba kita save. Lalu kita jalankan node spasi write file.js. Baiklah, jadi pada hasil di layar ini menunjukkan bahwa proses pembuatan file data.txt berhasil dilakukan. Jika sebelumnya file dengan nama tersebut sudah ada di dalam direktori aktif, maka isi file lama akan ditimpa isi file tersebut. Jadi seperti yang kita lihat pada layar berikut ini. Nah, seperti ini. Baiklah, jika kita ingin menggunakan metode blocking I/O, kodenya dapat ditulis seperti berikut ini. Baiklah, sekarang coba kita save. Lalu kita jalankan. Write file since. Yes. Baiklah, di sini ada kesalahan. File since. Coba kita save lagi. Kita jalankan. Nah, maka sudah jadi. Coba kita buka folder data.txt. Nah, maka di sini filenya sudah akan berubah. Jadi, selain menggunakan dua fungsi layar, proses penulisan data ke dalam file juga dapat dilakukan menggunakan objek WriteStream. Mula-mula, objek WriteStream perlu dibuat menggunakan fungsi createWriteStream. Setelah itu, proses penulisan data ke dalam file dilakukan dengan memanggil metode write dari objek tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Baiklah, sekarang kita save. Lalu kita jalankan.
.cs. Baiklah, sudah jadi. Sekarang kita cek lagi di folder data.txt. Nah, maka hasilnya sudah berganti seperti ini. Berikut ini contoh menambahkan data ke dalam file yang sudah ada tanpa menimpa isinya. Gunakan fungsi openFile. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan cara penggunaan fungsi tersebut. Baiklah, sekarang kita save. Lalu coba kita jalankan. openfile.cs. Enter. Proses penambah data ke dalam data.txt sukses. Sekarang coba kita buka data.txt. Nah, maka dia akan ditambahkan seperti ini. Berikut ini kita akan mempelajari bagaimana cara membaca data dari dalam file. Untuk membaca data dari dalam file, kita dapat menggunakan fungsi readFile atau readFileScenes. Fungsi readFile akan membaca data secara asinkron menggunakan metode non-blocking I/O, sedangkan readFileScenes akan membaca data menggunakan metode blocking I/O. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan fungsi readFile. Perhatikan contoh berikut ini. Baiklah, sekarang kita save. Lalu kita jalankan. readfile.cs. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, jika kita ingin menggunakan readFileScenes, kita dapat mengubah programnya menjadi seperti ini. Sekarang coba kita save. Lalu kita jalankan. readFileScenes. Nah, maka hasilnya seperti ini. Data di dalam file juga dapat dibaca menggunakan objek readStream. Untuk proses baca data, objek readStream perlu dibuat menggunakan fungsi create_readStream. Setelah itu, kita perlu menangkap data yang dibaca dengan cara mendefinisikan fungsi callback untuk event data pada objek tersebut. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan cara membaca data dari file melalui objek stream. Perhatikan contoh berikut ini. Baiklah, sekarang coba kita save. Lalu kita jalankan. Maka hasilnya seperti ini. Kali ini kita akan belajar menyalin file. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyalin file di dalam Node.js. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode pipe dari object.readStream. Berikut ini adalah contohnya. Oke, baik, di sini saya periksa lagi. Di sini seharusnya kita tulis data baru.
kemudian kita Ctrl S, coba kita jalankan, Node spasi, copy file.js. Perhatikan di layar ini, pada saat saya menekan tombol enter, maka dia akan menduplikat atau mengcopy file data.txt. Saya enter, maka di sini sudah bertambah yaitu data baru.txt. Nah, seperti ini. Cara lain yang dapat digunakan untuk menyalin file adalah dengan cara mengeksekusi perintah dari sistem operasi secara langsung menggunakan fungsi access yang terdapat di dalam modul child underscore process. Perhatikan contoh program berikut. Sekarang kita save, coba kita jalankan. Lalu di sini ada spasi di sini. Coba kita save lagi, jalankan. Nah, di sini sudah jadi. Kemudian apabila kita bekerja di lingkungan Windows, maka perintah di atas perlu kita ubah menjadi seperti berikut ini. Di sini kita tuliskan copy data baru 1. Kemudian kita save. Coba kita jalankan lagi. Lalu enter. Nah, maka jadi seperti ini. Baiklah, berikut ini kita akan belajar bagaimana cara memindahkan suatu file. Sebelumnya kita membuat dulu suatu folder baru yang bernama newdir. Lalu kita enter. Kemudian di luar folder newdir, kita akan membuat file dengan nama movefile.js. movefile.js. Kemudian di sini kita ketikkan baiklah, sekarang kita save. Lalu coba kita jalankan. movefile.js. Perhatikan di sini data baru di sini. Ketika saya enter, dia akan menghilang dan dia akan tersimpan ke dalam folder baru yang tadi kita buat, yaitu newdir. Coba di sini kita enter. Baiklah, sekarang kita save. Lalu coba kita jalankan. Nah, jadi di sini dia sudah berpindah ke dalam newdir. Jadi, seperti yang sudah kita lihat, pada kode di layar ini akan memindahkan file data baru .txt ke dalam direktori aktif ke dalam subdirektori newdir yang terdapat di dalam folder aktif. Kita lihat di sini file data.txt sudah tidak ada lagi dan dia sudah berada dalam folder newdir dan sudah di rename dengan data baru. Selain menggunakan cara di layar ini, kita dapat juga menggunakan child underscore process.access untuk memindahkan file. Contoh penggunaannya dapat dilihat pada kode berikut ini.
Baiklah, sekarang coba kita save, lalu kita jalankan. Move file 1.js. Nah, maka dia sudah akan berpindah ke dalam folder new dir. Nah, jadi seperti ini.